Ketika gema takbir menggema di pagi Idul Adha, hati setiap Muslim tersentuh oleh kisah agung tentang keikhlasan dan pengorbanan. Kita mengenang kembali perjalanan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, sebuah kisah tentang cinta, ketaatan, dan ujian yang melampaui logika manusia. Namun tahukah kita bahwa di balik ibadah kurban, ada hewan-hewan yang juga menjadi bagian penting dari cerita ini? Mereka bukan sembarang hewan. Mereka adalah hewan-hewan pilihan yang ditentukan syariat dan dipilih bukan hanya karena fisiknya, tapi karena mereka mampu menjadi simbol ketulusan hati manusia kepada Tuhannya. Pertama, mari kita bicara tentang kambing. Hewan ini menjadi salah satu pilihan paling umum dalam ibadah kurban, terutama di Indonesia. Seekor kambing hanya mewakili satu orang yang berkurban. Ia harus sehat, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, dan sudah cukup umur, yakni minimal 1 tahun. Kambing menjadi simbol pengorbanan yang pribadi dan langsung. Mereka sering dibeli dengan uang tabungan selama setahun penuh. Ada sesuatu yang hangat saat kita melihat kambing-kambing ini dipelihara dengan kasih sayang, diberi makan yang cukup, dan dijaga kesehatannya menjelang Idul Adha. Kemudian ada domba. Domba adalah hewan yang sangat umum dijadikan kurban di Timur Tengah. Bentuknya mirip kambing, tetapi dengan bulu yang lebih tebal dan lembut. Domba bisa dijadikan kurban untuk 1 orang juga dan boleh disembelih meski baru berumur 6 bulan, asalkan sudah terlihat besar dan sehat seperti yang berumur setahun. Domba seringkali dipilih oleh mereka yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena beliau lebih sering menyembelih domba saat berkurban. Domba adalah hewan yang tenang, penurut, dan memiliki makna spiritual yang dalam. Di mata orang Arab, domba juga ada lambang berkah dan kemuliaan. Beranjak ke hewan yang lebih besar, sapi. Sapi bisa digunakan untuk berkurban atas nama 7 orang sekaligus. Ini membuatnya menjadi pilihan ideal untuk kurban kolektif, di mana keluarga, teman, atau bahkan tetangga patungan bersama. Umur minimalnya adalah 2 tahun. Sapi memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan menyembelih seekor sapi bukanlah perkara mudah. Tapi dari sinilah nilai gotong royong dan kebersamaan tercipta. Sapi seringkali dikawal ramai-ramai oleh warga saat akan disembelih. Ada tawa, ada haru, dan ada kebersamaan yang tak tergantikan. Di daerah tertentu, terutama di pedesaan atau kawasan Asia Tenggara, kerbau menjadi pilihan. Secara hukum Islam, kerbau setara dengan sapi. Umurnya juga harus minimal 2 tahun dan bisa mewakili 7 orang. Kerbau dikenal tangguh dan berani. Dan karena harganya kadang lebih terjangkau, ia menjadi alternatif yang baik bagi banyak orang. Yang penting bukan mereknya, tapi niatnya. Dan terakhir, unta. Sang raksasa padang pasir. Unta adalah hewan kurban terbesar, dan hanya mereka yang berada di wilayah Timur Tengah atau Afrika biasanya yang mampu mengaksesnya. Seekor unta bisa mewakili hingga 7 orang juga, tapi dengan syarat harus berusia minimal 5 tahun. Dalam sejarah Islam, unta memiliki tempat tersendiri. Rasulullah SAW dan para sahabat pernah menyembelih unta sebagai kurban. Tapi lebih dari itu, unta juga dikenal sebagai hewan yang penuh kesabaran, kokoh, dan tahan hidup dalam kondisi ekstrem. Namun, satu hal yang harus selalu kita ingat adalah ini. Allah tidak butuh dagingnya, tidak pula darahnya, yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Kurban bukan tentang besar kecil hewannya, bukan pula tentang seberapa mahal harga beli, tapi tentang niat tulus dalam hati, tentang rela memberi sebagian dari yang kita cintai demi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi, ketika kamu melihat hewan-hewan kurban di lapangan tahun ini, jangan lihat mereka sebagai korban. Lihat mereka sebagai perwakilan dari cinta, dari iman, dari rasa syukur. Karena mereka dengan diam, dengan pasrah, telah menjadi bagian dari ibadah yang penuh makna.